Ya, jelek banget, jelek banget. Jangan. Jelek. Nggak bisa lagi. Ketekan. Ini aja lah. Ya kan? Nah, langsung. Apakah bisa diartikan cabut lawanannya? Perkembangan sampai bisa cabut Tutup lagi. sangat terkenal. TV jelek ya, Bro? Lama di sini udah. Enak ruangan Iya. Nanti Selatan. Nggak usah ngambil sini aja. Sampai sini angin. sesuai dengan aturan yang dilaksanakan. Kan udah gitu ya lah. Gitu ya lah. Kami yang menarik kami juga akan memberikan update. Si kalian bagus masuk lagi. Silo aja. Itu tidak sesuai dan bisa dilakukan. Menurut saudara siapa? Saya tidak melapor ke panjang. Saya mengatakan itu tidak sesuai. Tentang itu, meminta itu, sehingga saudara sisi mengatakan bahwa itu bisa itu bukan gitu. Ada sesuai saksi mengatakan saya bisa berarti sebelumnya Habib Rizik dan Habib Alif setelah ditangkap mengatakan sesuatu, kemudian setelah saudara saksi melihat lagi di BAP kedua, lalu itu tidak sesuai. Betul. Baik, saya mau tanya, saudara saksi pernah diwawancara di media dan ini publik oleh Tribun Singapur. Saudara saksi bisa dilihat di sini bersama Muhammad bin Zaki. Di situ ada kalimat saat ditanya, Bima Arya menjelaskan Habib Rizik melakukan sehingga telah sejauh ini kondisi kesehatannya baik, tapi akan terus diobservasi. Belum dilakukan tes PCR atau swab karena sejauh ini tidak ada gejala. Semuanya. Ini berdasarkan laporan iya betul. Tapi kan Habib Rizik dan Habib Alif juga mengatakan dan saudara saya mengatakan setelah itu semua itu tidak sesuai. Pertanyaan saya betul. Saat itu saya berbicara di perkara karena ini kepada oke, faktanya itu betul atau tidak? Ternyata beliau tidak sesuai dengan kondisi yang kita sebut. Itu yang bicara betul. Saat itu saya berbicara benar sesuai dengan yang disampaikan itu betul atau dalam akhirnya
kebenaran. Saat itu saya tidak benar. Oke, cukup. Kemudian saudara saksi tadi mengatakan juga bahwa kita tidak akan mempublish, betul ya tadi ya, ini rahasia dan itu konsumsi kita. Tapi faktanya Habib Rizik dan Habib Rizik masih rumah sakit. Saudara saya mengatakan di situ. Berdasarkan informasi yang dilakukan mengatakan bahwa Habib Rizik di rumah sakit ini dirawat segala macam. Bagaimana gitu? Masuk rumah sakit saja saudara saksi itu pertama kali saudara saksi mengatakan itu yang sebetulnya yang disampaikan adalah kondisi umum fakta dan itu sudah menjadi pengetahuan, itu sudah menjadi pengetahuan, dia sudah berikan, sudah ada keterangan dari kita tinggal bawa dulu surat saksi Rizik ya, kita dipilih yang keterangan kan dokter Anita tadi sudah minta itu saya cek itu semua keterangan dokter Anita, keterangan semuanya duduk melalui ke atas. Saya mengatakan sesuatu informasi berdasarkan apa yang disampaikan ketika saya sampaikan di situ sudah bermanfaat. Dan di luar saya tidak menunggu sama sekali dengan investasi terkait dengan kesehatan. Hanya dengan oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui keputusan Menteri Kesehatan nomor keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 tahun 2021 mengenai penggunaan rapid diagnostik tes antigen dalam pemeriksaan coronavirus khusus 2019. Saudara kan sebagai Satgas Covid. Setelah Satgas Covid, artinya ukuran apa seseorang dikatakan positif atau negatif pada saat itu, pada saat kejadian ini Desember 2020. Ya, saat itu kan saat itu status probable, possible, suspek itu pun harus dilakukan. Poinnya adalah bukan mengafirmasi positif. Poinnya adalah statusnya saya dilaporkan. Kita tidak tahu ketika masuk bagaimana, ketika diperiksa bagaimana, probable. Jadi kami tidak fokus pada harus konfirmasi positif. Tapi saya yakin poin saya adalah status beliau seperti apa. Ini yang menentukan kriteria. Tapi saudara saksi mengatakan diakui bahwa Habib Rizik terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah saya mendapatkan informasi dari Baris Krim. Jadi yang membenarkan dari Baris Krim, tapi bukan tahu sebelumnya ya. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa peraturan tadi yang saya katakan itu Februari 2020 baru menegaskan bahwa standar swab antigen reaktif atau non-reaktif baru dapat dikatakan diterima itu sebagai standar, sebelumnya hanya PCR. Aturan itu selalu ada aturan tentang masa isolasi, tapi yang saya fokuskan ada status selalu saja. Itu bukan berarti begitu dikatakan positif harus benar tidak. Tapi status beliau seperti apa? Saya jelaskan berkali-kali. Probable, possible, suspek, terkonfirmasi, kita harus jelas. Situasi bahwa hasil PCR yang memang valid secara kebutuhan undang-undang itu adalah PCR dan baru keluar hasil tanggal 30 Maret 2020. Sebanyak saudara saksi malah melaporkan yang bersangkutan semua pada hari Sabtu tanggal 28. Bagaimana bisa Anda melaporkan? Saya ingin luruskan bahwa kami fokus kepada proses kami mengharapkan meskipun menyampaikan informasi terkait progresnya dan seterusnya tidak fokus kepada apa yang terjadi. Masalahnya ini laporan antara dua sakit ini, laporan
masuk dulu. Bukan Habib Rizik dan kemudian lalu yang kami masuk adalah makanan atau ada dari Satgas COVID-19 ketika adalah terkait dengan masuk ke rumah. Bukan Habib Rizik dan kemudian ini kan buat saudara. Saudara saksi, tadi saudara saksi pertama-tama menjelaskan bahwa saudara dihubungi oleh Dr. Anita Dakwai. Apakah itu yang saudara saksi maksudkan dengan WA-nya? Atau beliau teleponnya saudara WA artinya yang menghubungi bukan saudara saksi, cuma saudara saksi mengikuti aturan itu, kemudian mengkonfirmasikan ke staf saudara saksi untuk mendatangi masa itu bahwa setelah saudara saksi tahu, apakah itu tidak berarti sebagai laporan bahwa ada misalnya ada ini sudah termintakan bahwa maknanya saudara tidak ingin tahu apakah suspek, korban dan sebagainya. Tapi saudara saksi semacam sudah suspek ya, curiga bahwa di sana, karena itu saudara mendatangi konfirmasi kepada saudara saksi sulit kemudian pada waktu itu saudara saksi kan baru tahu masuknya Kamis ya, Kamis malam. Di dalam itu saudara saksi pada Kamis malam itu juga mengajukan kita tapi sudah dapat konfirmasi sebelum administrasi setelah masuk hari Kamis malam atau Rabu malam. Jadi beliau baru masukkan Kamis malam kan beliau yang sekarang. Baik, apa alasannya? Kan tadi saudara saksi menjelaskan sebetulnya bahwa seorang yang suspek maupun terkonfirmasi itu sudah cukup. Apakah saudara saksi juga menugaskan Dinkes kepada saudara untuk mengetahui perawatan saudara Habib Rizik di mana? Ini status apa? Ada surat tugas. Artinya kalau itu di rumah sakit dia harus melakukan ada betul di rumah sakit, kemudian kondisi kesehatannya seperti apa, dirawat di mana, itu kan paling tidak begitu. Saudara dapat apa namanya terkonfirmasi saya langsung ya, berarti informasinya bagaimana pada waktu itu? Beliau masuk tanggal 27 ya, tanggal 2 Rabu 2 hari masuknya. Kemudian itu tanggal 27 ya masalahnya. Biasanya saudara mendapatkan laporan sebagai Satgas COVID yang kalau ada rumah sakit yang dianggap bermasalah begitu ya, ada
pasien COVID-nya banyak, kemudian harus dipantau. Itu pemantauannya secara berkala tadi saudara sampaikan. Berkalanya bagaimana? Dalam seminggu berapa kali? Dalam itu kan kami secara kita ada persoalan andai kata ini yang berarti bahwa kalau misalnya Habib Rizik ini dengan dugaan suspek, apakah menurut saudara juga harus dikejar untuk melakukan tes PCR? Semua sangat tergantung pada kesepakatan rumah sakit. Ya, rumah sakit akan menjelaskan kondisi bagaimana, apakah kalau dilakukan segera atau cukup isolasi. Hanya itu saja kita minta. Ya, kalau menurut apa yang saudara perhatikan bahwa Habib akan terkonfirmasi ya atau suspek, beliau mendatangi rumah sakit itu sebagai satu tindakan positif akan tindakan pencegahan COVID, sangat positif. Selanjutnya memiliki atensi yang serius untuk kesehatan. Yang kami masih tanggapan besar, laporan itu tanggal 28 laporan banyak pencegahan gitu. Padahal di sini kalau tadi saudara sebagai satgas pimpinan satgas di sana beranggapan tindakan positif, mestinya kan soal penyembuhannya, bukan soal pidana gitu yang saudara laporkan. Apakah ini tidak ada tekanan? Saya meluruskan, fokus satgas adalah pada rumah sakit umum untuk melakukan hari Jumat sudah disepakati bahwa semua akan dilaporkan ke satgas. Bahkan ada bukti bahwa disepakati sebelum jam 11 malam sudah disepakati. Tapi laporannya tidak pernah kami dapatkan dari rumah sakit umum. Kami laporkan rumah sakit umum. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa proses PCR itu juga perlu waktu? Berapa lama saudara tahu? PCR itu bisa dalam hitungan jam. Ada PCR yang bisa dilakukan dalam hitungan jam, 2 jam, bergantung labnya. Kalau ditunggu sendiri, apakah ada yang ada? Di RSUD bisa 3 jam sekarang pada waktu itu yang bisa cepat sekali. Makanya kita tawarkan. Saya sudah membuat surat tugas. Kita sudah mencukupi. Pada saat itu dilakukan swab 3 jam, 4 jam paling lambat kita sudah kembali. Oke. Ini kan saudara tadi sudah juga ketahui bahwa PCR dilakukan oleh Mercy, ya. Ini saudara tahu bahwa Mercy juga kemudian menyerahkan pelatih di mana saudara dapat informasi, tidak tahu. Ini yang pernah kita dapatkan. Ya, di kliniknya ke Jakarta itu Sabtu Jumat malam ya, biasanya Sabtu dan dulu tentu itu juga kendala. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa saudara pernah ditelepon tidak oleh pejabat-pejabat di sana, ya, dalam kaitan kasus ini? Saya menelpon, saya melaporkan kepada Pak Satgas, saya mengindikasikan kepada Pak, karena dalam salah satu tugas saya sebagai ketua Satgas adalah melaporkan ke atas. Saya menerima laporan dari Satgas saya dan saya harus melaporkan. Selamatnya pada gubernur, selamatnya pada Pak Gubernur, seluruh rakyat Indonesia. Saudara melaporkan atau saudara bertelepon? Saya melaporkan. Saya menelpon kepada gubernur, saya menelpon juga kepada Pak Gubernur. Pejabat lain tidak ada. Sudah berarti dari Satgas adalah gubernur dan kepala bidang kesehatan.
Saudara saksi kami bersumpah ya, mana ada konsekuensi sumpah. Saya minta media sudah menyampaikan karena kita juga masih ada. Saya tambahkan apa komunikasi dengan Pak Kapolda. Ada komunikasi Pak Kapolda terkait dengan meminta penjelasan. Ini apa yang terjadi? Bisa sampaikan ini begini. Cukup seperti itu. Selain itu, tidak. Tidak ada pejabat terminal yang dimasukkan dengan pejabat rumah siapa? Menteri Perhubungan tidak ada. Menteri Perhubungan baru komunikasi agak lama setelah kasus ini. Saya komunikasi dengan Pak Mahfud ketika aduan ini itu selesai. Saya komunikasikan Pak Menko melapor, beliau lapor sebagainya, akan dicabut apabila masih ini kooperatif. Itu selama ini setelah aduan itu setelah aduan itu saya ingin menyampaikan saudara karena ada beberapa saksi yang tidak dihadirkan dan kebetulan dalam pertemuan yang saudara sampaikan saya juga ikut hadir. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan saja. Apa tolong menjelaskan bagaimana yang perlu klarifikasi? Ya tadi kan saudara menjelaskan bahwa saudara itu apakah saudara menelpon atau saudara menelpon? Saya menelpon Pak Gubernur, menelpon Pak Gubernur, telepon oleh Pak Kapolda. Baik, itu kita tidak berbohong. Sebentar lagi. Baik, ada satu berita kemudian saya mungkin perlu tambahkan yang dimaksud tadi soal ya memang saat itu ya katanya tahunya dari kepolisian dia selama ini satgas pencabutan baris krim pada saat diapret kemudian ini bukan anggota ini bukan kemarin itu ini yang kami dapatkan bukan dari polisi bukan dari pihak RSUD dan betul jadi nggak tahu siapa yang ngomong istilahnya yang ngomong itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu tahu positif pada saat DAP itu saat DAP juga ternyata memang positif dari DAP di Baris Krim Polri. Jadi dia tahu dari mulut dan akhirnya dan konfirmasi pada saat jadi DAP perbedaannya adalah Habib Rizik luar biasa parah gitu ya, dia dipoto dalam keadaan seperti ini ya. Apakah sudah datang? Tidak tahu, tidak tahu ya. Ada beberapa yang mengatakan ini yang juga tentu saja buat Habib Rizik menjadi satu persoalan yang besar ya, karena ini berbahaya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin coba kami kasih tahu itu. Jadi tidak berdiri sendiri perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian dikatakan perbuatan bodoh. Ya, jadi dalam kaitan bahwa karena begini yang diusulkan itu Habib Rizik dalam keadaan parah. Itu yang nonton 1.400.000 itu luar biasa. Ya bukan seperti apa namanya ece-ece kebetulan yang beliau sedang sakit, beliau harusnya mendapatkan perhatian khusus, tapi justru malah yang terjadi adalah beliau dipidana. Saya pikir itu saja majelis dari kami, cuma ingin mengkonfirmasi. Terima kasih. Baik ya. Ini saya satu dari saya. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa yang dilaporkan adalah rumah sakit Umi. Awalnya bukan Habib Rizik dan juga Habib Hanif. Pertanyaan saya, apa tanggapan saudara ketika mengetahui bahwa ternyata ini berbentuk panjang kemudian mengarah kepada Habib Rizik dan Habib Hanif? Apa tanggapan saudara? Saya
menyebabkan keterminasi anak yang masih hilang yang terangkat sesuatu masih hilang. Namun hati-hati, semoga semuanya hati kooperatif, jangan sampai kemudian masalah besar. Saya melayangkan maksud hati. Makanya saya sampaikan tadi, apabila sebagai anak rumah sakit kooperatif sidang tidak benar, sidang tidak benar. Dilanjutkan terus, silakan. Terima kasih majelis, saudara saksi. Saya mengatakan saudara di sini hadir selaku Kasatgas beliau, bukan wali kota. Dan tadi saudara bicara telah melaporkan kepada Kasatgas pusat. Ya, apa sih? Doni Moreno apa itu? Menardo. Pertanyaan saya, Anda melaporkan ini kepada Doni Moreno terlebih dahulu atau Anda lapor terlebih dahulu? Bukan polisi. Sejak muncul isu tunggakan, ya, saya beberapa kali informasi positif atau positif dari pendapat, terutama sebelumnya adalah beberapa. Saya sampaikan ini harus diatensi. Berarti tanggal 20 kan Anda mendapatkan laporan dari terdakwa ditetap tanggal 26. Hari itu juga Anda melaporkan kepada Doni. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana prosedur pelaporan tentang pelanggaran COVID? Ada nggak tata caranya atau bagaimana? Setiap potensi pelanggaran COVID, ya itu harus dikomisi cepat. Ada panggilan pengulangan besar. Kami koordinasikan potensi langsung proses itu langsung di Kapolda. Itu yang kami lakukan. Protokol ada seperti ini. Jadi kita koordinasikan kepada kami melakukan ke atas pelaksanaan potensi. Salah satu unsur Satgas COVID adalah polisi, kalau polisi dari ini Pol PP, ya. Nah, apakah yang Anda lakukan terhadap Pol PP ya, apabila ada kerumunan dan tidak langsung melaporkan kepada kepolisian? Ini hal yang berbeda. Laporan ini bukan terkait kerumunan. Laporan ini terkait dengan komitmen dari rumah sakit untuk mengikuti permohonan untuk melaporkan. Ini kerumunan ini hal lagi. Oke. Apa sanksinya perwali ya, terhadap perwali, terhadap pelanggaran perwali tersebut yang Anda tanda tangan, yang Anda edarkan itu kan perwali itu kan? Ya. Apa sanksinya apabila tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh rumah sakit COVID? Itu kita sanksinya. Apakah itu langsung pidana Anda laporkan atau ini? Itu harus kita rujuk kepada aturan-aturan yang baru, karena dalam konteks aturan itu bisa memberikan sanksi peringatan, administratif, denda, sampai pencabutan izin. Baru satu bisa. Tidak mengikuti kebijakan dari baik. Terhadap rumah sakit umum ini, apa tindakan sanksi yang saudara lakukan sebelum saudara melaporkan ke polisi? Kan tadi seperti yang tadi ya, kalau apa-apa ya, terus ada tutup kan? Kita minta tutup 3 hari. Nah, terhadap rumah sakit umum
murid saudara tidak tertib, ya, melaporkan, tidak kooperatif, ya, apa ini sanksinya? Saudara tutup di rumah sakit, ya, 3 hari atau 5 hari atau seminggu, atau kenapa muncul saudara memerintahkan kepada Satpol PP untuk melapor? Kami sudah melakukan teguran administratif kepada rumah sakit. Kapan? Itu dinas kesehatan kontak langsung ke Ada buktinya? Ada buktinya nggak? dan dari dinas kesehatan bisa disampaikan. Ya, nah itu saya mohon pada Indonesia untuk dicatat ya, ada teguran ya berarti ya, teguran itu bukan sanksi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Anda kan melalui dinas kesehatan memberikan sanksi teguran apabila dalam waktu ya 2 atau 3 hari atau seminggu tidak ditindaklanjuti oleh rumah sakit umum, apa tindakan saudara atau apa tindakannya? Selaku Satgas ya. Saat itu saya sampaikan tadi, hari Minggu malam sudah kata setelah sepakat, ada sepakati. Ini setelah aduan masuk, sepakati untuk berbagi kondisi baik. Aduan itu tidak dilanjutkan karena sudah setelah saudara selaku Satgas ya, Satgas Kota Bogor ya, berarti kan pimpinan Satgas di Bogor ini kan saudara gitu kan. Apakah melalui Dinkes ya tetap memantau ya, apa yang disepakati hasil Tabayun tadi, apakah tetap dilaksanakan atau tidak, atau tidak dilaksanakan, apa tindakan saudara gitu? saya terus mengecek Memberitahukan kepada pihak perkara perdata nomor 609 PDTG 2020 menggugat atas nama PT World Innovation Telecommunication melalui advokat dan konsultan hukum menolak untuk segala mengulangi sidang sebukti. Sekali lagi, diberitahukan kepada pihak perkara perdata nomor 609 PDTG 2020 menolak untuk segera mengulangi sidang sebukti. Terima kasih. Tidak mengetahui hasilnya apa. saya ditemukan ketika saya oleh polisi yang ketika dilaporkan Ya. bahwa dari Ya berarti sekarang kalau pertanyaan saat ini saudara sudah tahu dong. Kenapa tadi saudara bilang sampai saat ini saudara tidak tahu? tidak disampaikan secara bersangkutan. Tapi saudara sudah tahu hasil dari PCR yang diambil oleh saudara. Ya, itu ditunjukkan oleh labnya yang mana? Saya kurang tahu, saya kurang jelas. Apakah lab abal-abal? Saya kurang jelas. Kurang jelas. Tapi saudara tahu ya bahwa hasilnya positif. Tentang positifnya saudara tahu, tapi logo dari ini saudara tidak tahu. Saya ingatkan, apakah bukan dari RSCM? Saya tidak tahu. Tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Karena sampai saya Nah, saya tanya bukan, saya tanya tentang PCR itu bukan masalah fokus saudara. Tadi saya sudah berbicara itu terhadap fokus itu, ya, apa sanksinya saudara minta bukti. Oke, terima kasih. Bukan harus memperdalam diri. Saudara saksi, tadi cukup menarik ditampilkan video-video ya. Ada beberapa video baik dari jaksa dan dari pihak PH tentang ada polemik sama dengan konflik dan seterusnya. Nah, terkait dengan yang terjadi di RSUI ini, terdakwa ini datang dengan cara yang santun, tertahu begitu pemberitaan.
dan saudara saksi pun terlibat menjadi narasumber dalam hal ini. Kira-kira seperti itu. Apakah dengan saudara saksi memberikan informasi dan seterusnya pada saatnya sampai pada jam malam kalau tidak salah dengan keburukan itu bukan malah memperkeruh polemik yang sesungguhnya bisa diselesaikan karena terdakwa ini datang dengan cara baik-baik. Makanya menambahkan saya berpikir sebaliknya seperti sahabat. Terkait dengan aksi yang terjadi di Kota Bogor, apakah saudara saksi memahami aksi tersebut adalah berkaitan dengan keberadaan terdakwa dari masa ini? Apakah ketika aksi tersebut dilaksanakan, saudara saksi mendatangi para peserta aksi sehingga mencari tahu masalah persoalannya dan keinginan mereka? Saya sudah jelaskan, sebabnya berdasarkan siapa parahnya. Nah, terkait dengan saudara saksi sebagai kepala Satgas Kota Bogor, apabila ada pasien yang termasuk ke jabatan sekarang bukan rujukan, apakah ada kewajiban dari teman berkaitan? Mengarahin saya ini. Iya, kalau jabatan sekarang kan berdasarkan rujukan dari pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, apakah ada kewajiban yang dilakukan untuk tersebut dari penyelesaian? Saudara saksi memahami itu? Dia aja nggak datang. Iya. Pelanggaran swab golongan melakukan itu sudah masuk baik. Kasus sosial tersebut kerusakan Silakan. Saudara saksi tadi kan menjelaskan bahwa petugas Dinkes kemudian memintakan swab perawat. Betul. Perawat swab. Saudara saksi dapat laporan hasil swab negatif semua. Oke. Saudara saksi sebagai Satgas Pembinaan Satgas Covid di Bogor, rumah sakit ini salah satu rujukan rumah sakit Covid ya. Apakah saudara ingat atau punya catatan berapa pasien yang sudah ditangani oleh rumah sakit ini? Tidak ini. Cukupnya dipenuhikan di Kota Bogor selain RSUD ya? Kondisinya sudah banyak artinya bahwa rumah sakit umum juga sangat berperan dalam penanggulangan itu ya. Betul. Apakah dengan saudara tadi mengatakan bahwa atas pelanggaran itu saudara sudah memberikan peringatan kepada rumah sakit umum? Apakah dengan surat peringatan itu saudara saksi berpendapat sudah cukup? Desember sudah dilakukan Desember. Tidak, baru setelah Desember. Bukan bulan November. Begitu. Belum cukup untuk saudara. Ya artinya begini, saudara ini kan juga kita semua manusia, kita tidak menghendaki ada wabah COVID. Tapi apa yang dilakukan oleh rumah sakit menurut saudara sebagai pimpinan Satgas COVID itu tadi sudah signifikan.
mendatangi apakah dengan diberikan peringatan tadi ya, dan sekarang kan sudah dilakukan juga walaupun agak telat, apakah itu tidak seimbang begitu dengan kondisi peran di rumah sakit? Saya kira saya tidak berapa kapasitas di rumah sakit karena kan konteks itu. Salah kemusianan saya sebetulnya sangat baik di situ. Tapi kita katakan dalam konteks itu dan pembelajaran. Baik, terima kasih cukup bagus. Cukup. Dari terdakwa silakan. Saudara saksi, saya kenalkan pertama Jumat sore 27 November saudara saksi bertemu dengan saya. Pada saat pertemuan dengan saya, pada saat itu saya seorang sandal. Saat itu di awal pertemuan yang pertama saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saksi, saudara wali kota Bapak Bima Arya dan kawan-kawan atas perhatiannya, betul. Kemudian yang kedua, saya menyatakan bahwa kita sama-sama punya komitmen dalam penanganan COVID-19, betul. Kemudian yang ketiga, saudara saksi, saat itu saya mempertanyakan urgensi. Saya mempertanyakan urgensi untuk apa di swab kedua kali. Jadi bukan semerta-merta menolak, saya mempertanyakan urgensi. Untuk apa di swab, tadi siang kan sudah di swab, betul? Dan saudara saksi memahami yang pasti memaklumi. Ya. Kemudian pada saat itu karena sudah di swab, maka kan tinggal menunggu swab. Apakah saya mempersilahkan kepada saudara saksi Bapak Bima Arya untuk mempertanyakan hasil tersebut kepada pemirsa? Saya mempersilahkan. Dan saya menyampaikan agar Pak Bima Arya menanyakan langsung, nanti tim medis yang tahu apa yang harus disampaikan. Jadi saya tidak menghalangi dan saya tidak menjanjikan saya yang akan menyampaikan hasilnya. Saya mengatakan silahkan komunikasi dengan tim medis. Itu kesepakatannya nanti apa yang disampaikan oleh tim medis. Nah itu yang saya ingin bertanyakan. Kemudian yang kedua, saudara saksi tadi menyatakan bahwasanya memberikan atensi khusus kepada terdakwa Habib karena beliau sorotan publik, keberadaan beliau bisa menimbulkan kerumunan, betul? Nah, keberadaan beliau berpotensi menimbulkan kerumunan karena banyak pendukungnya terjadi pada betul. Nah, apakah saudara saksi tahu waktu beliau dirawat dari Rabu dini hari di rumah sakit ini sampai Kamis sore sebelum saudara saksi mengumumkan di media, apakah saudara saksi tahu bahwasanya pada saat itu publik belum ada kepastian Habib dirawat di rumah sakit ini, sehingga beliau menanyakan itu kepada Anda? Kepastian yang saya tanyakan. Berdasarkan penelusuran kami, justru pernyataan pertama ke media itu disampaikan oleh saudara saksi. Dr. Andi Dapat menyampaikan, nanti beliau akan sampaikan setelah saudara saksi. Beliau baru menyampaikan ke publik. Nah, pertanyaan saya, tadi saudara tahu bahwasanya keberadaan beliau ini bisa memancing kerumunan karena ada pendukung beliau di kota Bogor. Kenapa kalau saudara malah mengumumkan memberikan kepastian tersebut? Bukankah itu justru memancing adanya kerumunan? Harus dilakukan protokol kesehatan. Saya kira poinnya protokol kesehatan. Bukankah kalau diketahui publik keberadaan beliau di rumah sakit ini justru menjadi potensi pelanggaran protokol kesehatan? Karena orang tahu jadi datang jadi berkerumun itu memancing adanya pelanggaran protokol kesehatan. Kalau diperlukan itu akan bisa dicegah. Justru kami keluarga dari awal beliau dirawat tidak mengumumkan ke publik untuk mencegah itu. Apakah saudara tahu karena saudara mengumumkan itu pada sore di Jumat pagi ada serbuan karangan bunga misterius rumah sakit ini sampai mengganggu aktivitas. Saudara tahu itu? Itu Jumat pagi ada serbuan karangan bunga di rumah sakit ini setelah saudara undang. Sebelumnya nggak ada, sebelumnya tenang-tenang saja. Kemudian apakah saudara tahu setelah beliau mengumumkan itu, saya kemudian pengurus-pengurus FPI mendapatkan telepon dari berbagai pihak yang ingin menghina Habib Rizik?
Saudara tahu? Artinya tujuan saudara baik supaya ada atensi agar tidak terjadi kerumunan, tapi yang saudara lakukan justru menimbulkan potensi kerumunan. Itu yang ingin saya tanyakan. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, berarti yang saudara inginkan tidak ada kerumunan, faktanya justru pengumuman saudara menimbulkan potensi kerumunan atau tidak? Saya kira Hasil syukur sudah tiba ya. Masih skor dulu ya. Si bagus. Iya, skor. Ini matiin dulu juga. Kamu matiin. Ini skor tuh kayaknya. Hah? Baik ya, skor dicabut ya. Sebelum dilanjutkan, penuntut umum dan penasihat hukum majelis ini bertanya ya, apakah untuk isomat menunggu saksi ini selesai atau gimana? Ya. Isomat dulu, jadi kepotong ya. Saksi menunggu setelah isomat baru diperiksa lagi. Sholat dulu lagi, karena kita puas. Gimana? Oh iya, sholat dulu ya. Sholat dulu ya, baru nanti kita lanjutkan. Ya, begitu ya. Untuk sesuai, baik ya, kita skor untuk menjalankan sholat tersebut ya. Ya, kita. Berapa lama waktu untuk rencana istirahat? Setengah jam ya. 12.30 kita buka kembali ya. Ya, stop.